Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Kali ini Depi mereview sebuah film yang berjudul Love 360 2022. Diangkat dalam bahasa Kanada India, film bergenre romantis ini juga dibintangi oleh Praveen Kumar dan Rahana Inder. Love 360 adalah film yang menceritakan perjuangan hidup sepasang kekasih dari kelas menengah, dari terpaan dan hinaan orang karena kondisi mereka. Lantas seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita simak hingga film ini berakhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Berawal di sebuah kuil, di mana seorang pemuda tengah menghayalkan momen pernikahannya. Pemuda itu bernama Ram. Ram telah menjalin hubungan dengan perempuan penyandang disabel bernama Janu. Di sisi lain, nampak seorang pria telah menarik perhatian Janu. Pria ini melempar kelapa dengan harapan hajat-hajatnya dikabulkan Tuhan. Janu mendekat dan juga ikut melakukan hal yang sama. Ia mengira itu adalah sebuah permainan. Tapi sialnya, ia malah difitnah pria itu dikarenakan kelapa yang dilemparnya membuat mobil baru bapak ini lecet. Janu yang ingatannya tidak normal hanya bisa tertawa meskipun Rama cepat berada di sana menghalai amarah si bapak ini, sembari memperhatikan gelagak Janu seperti orang tidak waras. Dan bapak ini meneriakinya orang gila. Janu tersinggung, lalu spontan menyerangnya. Ia tak hanya menyangka keganasan Janu membuat ia harus menanggung cedera di tangannya. Akhirnya, si bapak ini membawa mereka ke kantor polisi. Oke, sir. Namaste, sir. Karena ia menganggap jika Janu berkeliaran di daerah itu, maka akan membahayakan masyarakat sekitar. Alih-alih mendamaikan bapak itu dengan Ram dan Janu, pihak kepolisian di bawah pimpinan Inspektur Deshpande malah menghubungi rumah sakit jiwa untuk mengkarantinakan si Janu, dan tidak mau memperpanjang urusan dengan Ram. Sontak, Ram di sini memohon kepada mereka agar hal itu tidak terjadi. Meskipun pihak rumah sakit telah berada di sana untuk membawa Janu. Demi keselamatan Janu, Ram berjanji bahwa kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Deshpande memberi ultimatum terakhir kepada Ram. Jika tidak, maka tugas Ram adalah membawa Janu pergi dari kota tersebut. Scene berlanjut, Ram dan Janu memang tinggal bersama dalam satu atap, dan inilah penampakan rumah mereka. Disebabkan kondisi kesehatannya, Janu harus ketergantungan obat. Dan Ram perlu merogoh kocek dalam-dalam demi membiayai perawatan kekasihnya itu. Sekarang saja, Janu tengah menjalani terapi pengingatan bersama seorang dokter. Meskipun daya ingat Janu bermasalah, tetapi itu tidak menjadi penghalang Ram untuk segera menikah dengannya. Sebab Ram tidak akan lupa masa kecilnya bersama Janu. Di mana semasa kecil, Ram hidup di panti asuhan. Kala itu, tiba-tiba Janu dibawa ke panti yang sama oleh seorang polisi. Dan Ram saat itu sedang memperbaiki televisi yang hampir saja ia kehilangan nyawa. Dan kedatangan Janu membawa keberuntungan menyelamatkan nyawanya. Namun setelah beberapa hari, Janu harus dibawa ke rumah sakit jiwa oleh pengasuhnya. Mendengar hal itu, Ram berusaha membawanya pergi dari tempat itu, karena ia menyadari bahwa Janu tidaklah gila sebagaimana mereka pandang. Hanya saja daya ingat Janu sangatlah lemah, dan dari situlah selama 20 tahun ia telah menjaga Janu. Beralih esok harinya, berada di kediaman klinik Dr. Sidar. Di sini ia tidak sendiri mengolah praktiknya. Di rumah itu ia bersama anak sematawayangnya bernama Silpa. Kedatangan Ram membuat Silpa berdandan secantik mungkin, agar menarik perhatian Ram, sebab Silpa sangat tergila-gila kepadanya. Statusnya sebagai janda membuat ia semakin menjadi, dan baginya Ram adalah tipe lelaki idamannya. Meskipun ia sendiri tahu bahwa Ram sangat mencintai wanita abnormal seperti Janu. For the rest of my life. Melihat perlakuan Silpa kepada Ram, malamnya Janu meniru adegan memanaskan dari Silpa itu. Begitu menggelitik di hati Ram, hingga ia berkata bahwa Silpa adalah wanita nakal, sehingga Janu tidak pantas meniru perbuatannya. Sebab Ram hanya akan memberi pelukan kepada Janu setelah mereka menikah nantinya. Karena Ram tidak ingin menodai cinta suci di antara mereka.
Esok paginya, Ram dibangunkan oleh hentakan kaki Janu sambil menari di hadapan Ram. Di luar prediksinya bahwa Janu dapat mengulangi gerakan tari tersebut. Ini suatu kesyukuran bagi Ram, karena dengan menari bisa membantu terapi ingatan bagi Janu. Hari itu, Ram lalu bergegas menemui guru yang berada di sana. Tetapi ibu ini sontak menolak, sebab kelasnya tidaklah diperuntukkan bagi penyandang disabel seperti Janu. Ram terus membujuknya agar ada sedikit ruang bagi Janu mengasah ingatannya. Melihat antusias Janu, ibu ini akhirnya luluh dan memberi Janu kesempatan belajar. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಡಿದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು Scene selanjutnya kita beralih di sebuah malam. Seorang wanita penghibur nampak mendapat kekerasan dari komplotan pria. Setelah wanita itu memuaskan nafsu mereka, tak ada sepeser pun diberikan kepada wanita itu. Sedang berada di tempat yang sama, Ram dan Janu yang asik menikmati malam di sebuah tongkrongan, tiba-tiba Janu dialihkan dengan adanya seekor anjing kecil yang imut. Lantas itulah yang menyeretnya ke tempat para pria jahanam ini, di mana Janu hampir saja dimangsa oleh mereka. Puppy. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ಕರಿ. Beruntung Ram datang dan membawanya pulang. Pria ini kesal karena Ram mereka gagal mendapatkan Janu. Bagi mereka itu adalah kesempatan yang baik memanfaatkan wanita gila seperti dirinya. Keesokan harinya, Janu telah berada di sanggar tari. Dia telah menghafal banyak gerakan, dan itulah mengapa bagi gurunya itu akan berkembang jika Janu memperhatikan latihan para seniornya. Melihat kekosongan Janu, Fiba mulai jenaka. Janu manut saja dengan perintah Fiba. Membuat guru tersebut marah besar setelah Janu membuatnya malu di hadapan seluruh muridnya. Karenanya, Janu hampir saja dikeluarkan dari sanggar tersebut. Namun guru ini juga takut dengan ancaman dari Ram, yang tiba-tiba telah berada di sana untuk menjemput Janu. Scene selanjutnya, Dr. Sidar telah menonton video Janu. Ia menunjukkan banyak perkembangan yang luar biasa. Mengikutkannya dalam kelas tari itu adalah langkah yang paling tepat bagi Janu. Dr. Sidar kemudian memanggil Silpa untuk memberikan stok obat Janu kepada Ram. Namun mendengar perkembangan Janu lebih baik, Silpa dibuat naik darah. Karena itu hanya akan menghambat hubungannya dengan Ram. Ram kemudian bergegas ke kamar Silpa, tetapi Ram dijebak. Malah Silpa mengunci Ram dari dalam kamarnya. Dan ia berusaha memancing hasrat agar Ram melakukan hubungan terlarang dengannya. Karena bagi Silpa, hanya itu satu-satunya cara agar Ram mencintainya. Beruntung, Ram imannya kuat, sehingga dia mampu menghalau Silpa si janda kepanasan itu. Please, Ram. Ram, you're doing your best. Melihat sikap agresif Silpa kepada Ram, Janu lantas melemparkan sesuatu ke arah Silpa dan membuatnya terluka. Malamnya, Janu tidak tenang karena teringat kelakuan si janda Silpa itu. Ia sakit hati tidak ingin jika ada wanita lain memeluk Ram. Esok harinya, Silpa mendatangi Ram. Dengan penyesalan, ia lalu meminta maaf atas kehilafannya. Ram sangat kesal atas perbuatan Silpa yang di luar batas itu. Tetapi demi Janu, hubungan mereka harus tetap baik. Karenanya, Silpa meminta bantuan Ram agar menemaninya ke sebuah apotik untuk memasok stok obat-obatan di klinik ayahnya. Tapi dengan syarat dari Ram, bahwa Janu pun harus ikut dengan mereka. Dan setiba di tempat tujuan, Ram masuk membeli ke apotik tersebut. Sedangkan Silpa menahan Janu untuk tidak turun dari mobilnya. Meski Ram belum terlalu yakin dengan Silpa, setelah itu Silpa mengajak Janu keluar dan menjebaknya naik ke sebuah bus. Janu pun asal naik saja, dan naasnya di atas sana dia akan dibawa jauh oleh bus. Tanpa tahu arah, semua orang menertawakannya menganggap Janu tidak waras. Sedang di tempat tadi, Ram sudah panik mencari keberadaan Janu, karena ulah Silpa yang tidak becus menjaganya. Leave us alone. Untung saja Janu mengingat perkataan Ram. Kapan saja dia tersesat, maka tugas Janu menghubungi Ram. Dengan ingatan yang tersisa itu, Janu menulis nomor telepon Ram. Halo? Ram. Sehingga Ram segera menjemputnya. Meskipun Ram telah tahu bahwa ini terjadi karena akal-akalan Silpa. Keesokan harinya, di kelas tari Janu ikut berlatih dengan seniornya. Di kesempatan itu, Janu menjadi bulan-bulanan Fiba. Fiba awalnya ingin menguji seberapa kuat Janu mengingat gelang kakinya. Dan ketika Janu kembali, Fiba bersikeras tidak mengakui kelakuannya. Dengan sadar, Janu menyalahkan Fiba yang telah mengambil barangnya itu.
Hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka, sebab Fiba menyebut Janu orang gila. Beberapa saat kemudian, Ram mendapat telepon dari guru tari ini. Kedatangannya tidak lain untuk membawa Janu pulang karena sementara waktu ia diberhentikan dari kelas tersebut. Kelakuannya dianggap akan membahayakan keselamatan siswa di sana. Tetapi sejauh ini, Ram selalu yakin bahwa Janu tidak mungkin berbuat kasar jika orang lain tidak memulainya. Ia telah curiga dari awal jika semua itu adalah kelakuan Fiba. Dan scene berlanjut. Esoknya terlihat seorang pria asik memberi makan anjingnya. Nampak di sana, Janu sedang sibuk latihan menari. Si pria ini nampaknya mencari kesempatan dengan anjingnya itu. Janu mengejar anjing tersebut dan ternyata Ram kewalahan. Janu tiba-tiba menghilang. Tak taunya, Janu telah berada dalam perangkap gerombolan pria hidung belang itu. Bosnya begitu tak tahan jika melihat wanita. Pria tersebut berhasil mengelabui Ram. Sesampai di sebuah dermaga, mereka harus berhadapan dengan Ram, yang diam-diam telah mengikuti mereka. Untuk mengeksekusinya, Ram menyuruh Janu untuk berpura-pura pingsan, seperti masa kecilnya dulu. Dengan begitu, Ram akan leluasa menghabisi mereka. Satu senjata yang digunakan Ram untuk membereskan komplotan biadab ini. Begitu menegangkan. Dan mereka harus menerima rasa sakit akibat kelakuannya sendiri. Tiba keesokan harinya, Janu kembali berulah setelah melihat Fiba lewat di depannya. Ia kembali teringat untuk menemui dan meminta maaf kepadanya. Tanpa memperdulikan Ram, ia berlari sendirian di belakang Fiba. Sementara itu, Ram kembali harus mencarinya di sepanjang jalan. Janu tersesat tidak menemukan Fiba. Di sini malah seorang ibu-ibu menegurnya untuk kembali, dikarenakan tempat itu sangatlah angker. Tetapi dia tidak peduli dan berusaha mencari keberadaan Fiba. Berselang kemudian, ia menemukan Fiba dalam kondisi tidak baik-baik saja. Emosi Fiba meluap dan mengusirnya untuk pergi. Karena Janu tidak mendengar, Fiba tak segan-segan mengancam Janu. Hingga Janu pun berlarian menyelamatkan diri. Dan akhirnya Ram menemukannya. Ram, nanti pagi. Keesokan harinya, begitu tragis, Fiba ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan, di mana yang tersisa hanyalah mayatnya, yang tergeletak di tempat terakhir ia bersama Janu. Kepolisian telah mengambil beberapa bukti di sekitar lokasi. Dan setelah itu, seorang pria tak dikenal hendak menyambangi markas Ram. Tetapi tiba-tiba pihak kepolisian datang menjemput paksa Janu. Barang bukti di TKP menunjukkan gelang kaki yang merupakan milik Janu. Inspektur Despande harus kembali berhubungan dengan Janu sebagai terduga kasus pembunuhan Fiba. Scene berlanjut. Keesokan harinya, seorang polisi menguras Ram jika ingin membawakan makanan kepada Janu meskipun telah memberi sejumlah uang kepadanya. Polisi tersebut malah memberikannya kepada poluan bernama Soba itu, karena alih-alih dia telah lama mengincarnya. Meskipun telah berulang kali Soba menghindar darinya, poluan ini berupaya menginterogasi Janu. Dalam keadaan Janu yang sulit mengingat, Soba masih saja mengancamnya, sampai Janu mengakui kematian Fiba. Dan Janu di luar kendali, di mana Soba kewalahan akibat mendapat serangan balik dari Janu. Sedang di luar sana, ayah Fiba tiba di kantor polisi untuk melihat sosok yang telah menghabisi nyawa anaknya. Orang tua Fiba adalah seorang pengusaha terkaya di kota ini. Dia menghampiri Ram sambil naik darah, karena Ram membebaskan orang gila seperti Janu berkeliaran secara bebas. Pembelaan Ram kepada Janu membuat ayah Fiba tidak bisa menahan emosinya. Sebagai orang berpengaruh, ayah Fiba tidak berkompromi dengan kepolisian. Dia ingin segera menghukum tersangka pembunuhan anaknya. Duka ayah Fiba menjadi kesalahpahaman bagi polisi ini. Mereka menyangka wanita bersamanya itu adalah anaknya. Ternyata itu adalah istri keduanya yang merupakan ibu tiri dari Fiba. Jika pembunuh Fiba tidak segera ditemukan, maka ibu tirinya itu akan dituduh yang tidak-tidak atas kematian Fiba. Ia menekankan kepada Despande agar si gadis itu menjadi tersangkanya. Namun Despande bersikeras agar semua akan terbukti di pengadilan. Karena bukti secara langsung tidak bisa menjadi dalil kuat untuk menghukumi kasus pembunuhan anaknya. Ayah Fiba tidak mau tahu, ia berusaha menyogok kepolisian agar menjalankan prosedur sesuai dengan permintaannya. Ram,
Di kesempatan itu, Ram begitu tidak kuat menahan kondisi Janu dalam tahanan. Ram berusaha mengembalikan ingatan Janu tentang Fiba. Tetapi hal percuma. Kejadian bersama Fiba hari itu sama sekali tidak tertancap di ingatannya. Berikutnya, Ram juga ikut dalam interogasi kepolisian. Tetapi tak ada satu kata apapun terlontar dari mulut Ram. Despande mengarang sesuka hati dalam laporannya, membuat Ram mengamuk dalam ruangan itu. Hingga terjadi perdebatan besar antara dirinya dengan Despande. Ram tidak menerima atas tuduhan yang dilontarkan kepada kekasihnya. Dan dia berjanji akan membalas balik dalam persidangan nanti. Dengan gerakan cepat, esok harinya Ram bergegas mencari pengacara untuk Janu. Tetapi bayarannya tidak masuk akal sehingga ia beralih mencari lawyer lainnya. Hingga ia pun tiba di sebuah kantor pengacara bernama Vikram. Melihat duit di dalam tasnya, asisten pengacara itu pun langsung deal mengambil alih kasus Janu. Next, berada di sel tahanan, Ram dan pengacara Vikram berusaha mengusik ingatan Janu. Sampai Vikram sendiri kewalahan dalam mengais bukti yang kuat dari Janu. Karena tuntutan Ram yang selalu menekan, ini mencuak amarah Janu. Vikram memperingatkan kepada Ram akan selalu waspada karena sejauh ini pihak kepolisian punya bukti kuat. Ingatan Janu butuh proses lama mengembalikannya. Tetapi bagi Vikram tidak demikian dengan pengadilan yang akan berlangsung dalam minggu itu juga. Sehingga langkah antisipasinya paling tidak Ram harus mendapat akta sebagai bukti bahwa Janu sedang dalam perawatan medis atas penyakit dideritanya itu. Ram kemudian bergegas ke rumah dokter Sidar. Namun sayangnya, ia mendapati berita duka dari Silpa bahwa ayahnya tengah koma dan dirawat di rumah sakit. Di sepanjang harinya, Ram sibuk mengumpulkan bukti, tetapi ia sama sekali tak menemukan jejak apapun berkaitan dengan kondisi mental Janu. Tiba-tiba Silpa berada di rumahnya. Ia membawa berkas penting berisi riwayat penyakit yang diderita Janu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Silpa, sebab hari itu dokter Sidar telah menemui ajalnya. Dan untuk menebus rasa bersalahnya kepada sepasang sejoli ini, Silpa membawa kebutuhan data yang diperlukan Janu. Karena rasa ibah, Ram memberikan Silpa pelukan hangatnya. Silpa berjanji tidak akan lagi mengganggu hubungan di antara mereka. Scene beralih ke kantor polisi. Despande dan ajudannya tengah membuat reka adegan persidangan. Mereka mengkonstruksi seluruh kesan itu agar Janu dalam persidangan yang nyata tetap terpaku pada apa yang mereka lakukan saat itu. Despande mengajarkan kepada Janu kronologi kejadian saat bersama Fiba, agar dalam persidangan Janu berkata bahwa pelaku pembunuhan itu adalah benar dirinya. Dan sampai-sampai Janu menandatangani berkas pengakuannya sebagai tersangka. Scene berlanjut. Di depan pengadilan, Ram telah menunggu lama kehadiran Janu. Setiba di sana, Janu menceritakan kepadanya apa yang diperbuat bersama dengan Despande. Bahwa kala itu ia bertengkar dengan Fiba yang kemudian mencelakainya. Vikram tak kuasa mengatasi pembelaan kepada klien seperti Janu, dikarenakan ia orang yang gangguan mental. Walaupun laporan medis telah berada di tangan Ram. Jika Janu tetap mengatakan hal yang tidak dalam persidangan yang dapat mencelakai dirinya sendiri di mata hukum. Sehingga hari itu, Ram harus berseteru dengan pengacaranya sendiri. Vikram sudah angkat tangan mengawal kasusnya. Kini ia harus mencari cara lain untuk membatalkan jalannya persidangan. Setelah Janu mengakui bahwa ia telah sukarela menandatangani surat kuasanya. Janu. Cara itu pun berhasil membuat Janu berakting di tengah persidangan itu. Vikram geram atas rencana Ram dan Janu, karena itu bisa berakibat fatal dalam pengadilan. Di sini Vikram tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jika dalam seminggu itu, Ram tidak berhasil menemukan barang bukti yang menguatkan pembelaannya bagi Janu. Ram berpaling dan mengatakan bahwa itu bukan sekedar memenangkan persidangan, tetapi ini demi hidupnya. Kini ia berjalan sendiri mengumpulkan bukti-bukti tentang Fiba. Di TKP, ia menemukan kancing baju yang dia duga bisa menjadi bukti kuat.
Namun sesampai di kantor polisi, Despande malah menertawakannya. Sedang di dalam sel tahanan, Janu begitu menderita tanpa sosok Ram di sampingnya. Scene berlanjut, tidak berhenti sampai di situ saja perjuangan Ram. Kini ia malah kewalahan mencarinya di tumpukan sampah. Tiba-tiba saja menyahut seorang pria. Pria itu sengaja mengikutinya kemanapun Ram pergi. Ia mengaku bahwa di tangannya adalah kunci keselamatan untuk pacarnya Janu. Pria ini menyuruh Ram menemuinya di tempat di mana mayat Fiba ditemukan. Setiba di sana, pria ini menceritakan segala hal tentang kisah asmara Fiba dan Vicky. Pria ini adalah bekas pegawai Vicky. Seberapa bajingan Vicky itu ada di tangannya. Tetapi kejanggalan itu terjadi antara dirinya dan Vicky ketika ia meminta jatah wanita kepada bosnya itu. Tetapi apa yang terjadi? Vicky malah menghina fisiknya. Dan dari perkataan itu membuat ia dendam kepada Vicky. Hingga seluruh privasi Vicky ia bongkar di hadapan Fiba, agar Fiba membatalkan pernikahannya dengan lelaki hidung belang seperti Vicky. Dari rencana itulah antara Vicky dan Fiba bertengkar hebat. Namun di tempat itu ia berhasil merekam perbuatan spontan Janu terhadap Fiba. Hingga membuat Ram tidak percaya bahwa itu benar adalah perbuatan Janu. Ram berjanji kepadanya akan memberikan apa saja asal ia tidak menunjukkan bukti tersebut pada pihak kepolisian. Namun permintaan yang aneh, pria ini malah ingin menyetubuhi Janu. Panas di telinga Ram mendengarnya. Ram kemudian menghabisi nyawa pria tersebut dan membuang seluruh barang bukti tentang kasus kematian Fiba. Dan segera ia ke kantor polisi menemui Despande. Karena malam itu Janu telah dibebaskan dari tahanan. Despande memuji betapa luar biasa pengorbanan Ram terhadap wanita seperti Janu. Cinta sejatinya telah membuat Ram keluar dari segala ketakutan. Walaupun Vicky harus menjadi tersangka atas kematian Fiba. Dan film pun berakhir setelah Janu keluar dari penjara. Saat itu juga Ram membawanya pergi jauh dari kota itu. Demikianlah alur cerita film Love 360 yang sempat Depi rangkum. Kira-kira kesan dan pesan seperti apa yang kalian peroleh setelah menyimak film ini? Depi tunggu di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. See you next video.